7 keterampilan penting yang harus kita tingkatkan sebagai kunci keberhasilan hidup. Kami persembahkan untuk kalian para pemuda Indonesia. Dalam hal pengembangan pribadi, ada banyak keterampilan yang dapat kita tingkatkan. Keterampilan mana yang kita pilih untuk ditingkatkan tergantung pada tujuan atau apa yang ingin kita capai. Apakah kita ingin maju dalam karir, mendapat pekerjaan baru, meningkatkan hubungan atau relasi dengan orang-orang? Semua hal ini dimungkinkan dengan seperangkat keterampilan yang tepat. Pada video ini kami akan membahas beberapa keterampilan penting yang harus kita miliki dan tingkatkan sebagai kunci sebuah keberhasilan. Untuk tumbuh dalam hidup, kita harus berusaha mengembangkan keterampilan dengan meningkatkan apa yang sudah kita ketahui dan mencoba mempelajari hal baru yang penting bagi tujuan kita. Kita mungkin bertanya-tanya keterampilan apa yang harus dibangun. Jadi penting untuk mengetahui keterampilan mana yang dapat membantu kita melangkah lebih jauh dalam karir atau mendapatkan pekerjaan baru. Menjadi orang yang berpengetahuan luas dapat mengundang lebih banyak peluang dan membuat kita tumbuh dan maju. Keterampilan apa saja yang bisa membuat kita melangkah lebih jauh dalam hidup? Berikut diantaranya. 1. Komunikasi. Manusia adalah makhluk sosial. Oleh karenanya, kita selalu terlibat untuk berbicara dengan orang lain. Misalnya tentang pekerjaan kita, baik atasan kita, rekan kerja, klien, staf administrasi perusahaan atau teman bisnis. Kita perlu mengembangkan keterampilan komunikasi untuk berbicara secara efektif dengan orang-orang. Menggunakan tata bahasa yang benar, menatap mata orang lain saat berbicara, bersikap hormat, dan menyampaikan pesan kita dengan jelas adalah beberapa hal yang dapat kita latih untuk ditingkatkan. Seseorang juga harus berkomunikasi dengan benar saat menggunakan perangkat untuk berbicara dengan orang lain, seperti melalui ponsel atau komputer. Coba gunakan bahasa formal, ejaan serta tata bahasa yang benar daripada menggunakan bahasa gaul atau bentuk kata yang dipersingkat. Belajar berkomunikasi dengan baik bahkan dapat digunakan di luar konteks pekerjaan sehingga kita dapat membentuk hubungan yang lebih baik dengan orang lain. 2. Menulis. Menulis sebenarnya masih bentuk lain dari komunikasi dan merupakan keterampilan yang diperlukan untuk banyak hal. Untuk perbaikan dan peningkatan, berlatihlah menulis menggunakan ejaan kata yang tepat dan penggunaan tata bahasa yang benar. Pilihan kata juga penting, dan kita mungkin harus menggunakan kata-kata formal tergantung pada siapa kita mengirim komunikasi tertulis. Tulisan kita dapat mencerminkan seberapa mahir kita dalam mengungkapkan gagasan atau pikiran. Misalnya, manajer perekrutan biasanya akan melihat resume kita untuk memeriksa tulisan kita, melihat seberapa baik kita dalam tata bahasa dan mengungkapkan pemikiran yang koheren. Beberapa keuntungan yang melibatkan keterampilan menulis dalam pekerjaan, di antaranya adalah marketing communication specialist, direktur komunikasi, penulis bidang bisnis, screenwriter, jurnalis, konten strategis, advertising copywriter, social media specialist, dan lain-lain. Jika kita terampil menulis, kita juga bisa membuat konten untuk situs web, menulis artikel, atau blogging. 3. Kemahiran teknologi. Teknologi sudah menjadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari termasuk di tempat kerja. Ada baiknya kita untuk memiliki keahlian teknis sebagai bagian dari keahlian. Banyak peluang kerja memerlukan tingkat pengetahuan tertentu dalam menggunakan aplikasi komputer, keahlian media sosial, keakraban dengan penggunaan perangkat seperti ponsel cerdas, PC, dan lain-lain. Jika kita ingin berkarir di bidang teknologi informasi, kita dapat masuk lebih dalam dengan pemrograman, jaringan, instalasi perangkat keras dan perangkat lunak, debugging, dan lain-lain. Ini adalah keterampilan penting saat ini, dan kita dapat memanfaatkan inovasi teknologi untuk membuat hidup kita lebih mudah, jika kita tahu cara menggunakannya. 4. Keterampilan kepemimpinan. Jika kita ingin naik tangga karir, kita harus memastikan bahwa keterampilan kepemimpinan kita berkembang. Banyak posisi berpangkat tinggi di perusahaan melibatkan pengelolaan orang dan pendelegasian tugas. Hal yang sama juga terjadi ketika kita menjalankan bisnis kita dan harus bekerja dengan orang lain yang kita pekerjakan.
Seorang pemimpin yang hebat tahu bagaimana memanfaatkan bakat orang-orangnya dengan sebaik-baiknya, mengelola sumber daya dengan baik, dan mengkoordinasikan kegiatan untuk memastikan bahwa seluruh tim atau organisasi mencapai tujuannya. Ada baiknya jika seorang pemimpin memulai sebagai pegawai biasa kemudian naik secara bertahap menjadi seorang pemimpin untuk mengetahui seluk-beluk berbagai proses di dalam perusahaan. Kita kemudian dapat mempertimbangkan hal-hal itu setiap kali membuat keputusan untuk orang lain dan organisasi. Menjadi seorang pemimpin yang efektif membutuhkan waktu dan pengalaman untuk menjadi satu. Jadi seseorang harus mulai belajar sejak dini bagaimana menjadi seorang pemimpin jika mereka ingin mencapai posisi seperti itu. Kami pernah membuat video tentang kepemimpinan di sini, dan kalian dapat menontonnya setelah video ini selesai. Lima, etika dan profesionalisme. Bagaimana seseorang berperilaku di depan orang lain dalam hal berbicara dan melakukan pekerjaan, dapat meninggalkan efek yang bertahan lama pada bagaimana orang lain memandang kita. Sangat penting untuk memiliki citra yang baik bagi sesama karyawan dan atasan kita agar tercipta hubungan kerja yang lebih baik dan memiliki peluang promosi yang lebih besar. Perhatikan bahwa ini bukan hanya tentang menjaga penampilan yang baik. Itu harus ditunjukkan melalui etika kerja dan profesionalisme yang tepat dalam cara kita bekerja. Tepat waktu, memenuhi tenggat waktu, menghindari penundaan, menunjukkan efisiensi di tempat kerja, berbicara dengan nada yang tepat kepada manajer kita, dan bekerja dengan baik dengan anggota tim adalah hal-hal yang dapat kita bangun jika kita memerlukan peningkatan di bidang ini. 6. Berpikir kritis. Pada saat kita masih sekolah, berpikir kritis adalah keterampilan yang diajarkan pendidik kepada siswa. Betapa pentingnya hal itu dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai seorang siswa, kita mungkin pernah menghadapi pertanyaan dan situasi hipotetis di mana kita harus memberikan jawaban. Beberapa aktivitas melibatkan kolaborasi dengan orang lain atau mencari tahu langkah terbaik untuk mengembangkan solusi. Kegiatan ini membantu mempersiapkan siswa untuk masa depan setelah mereka berada di tempat kerja. Berpikir kritis sangat penting untuk pekerjaan apapun karena seseorang pada akhirnya perlu menilai informasi, memverifikasi keakuratan fakta, membuat keputusan, dan menguji keefektifan tindakan kita. Kita tidak hanya menerima setiap info yang disajikan kepada kita. Sebaliknya, kita harus belajar menimbang sesuatu dan memutuskan berdasarkan apa yang tepat dan efektif. 7. Kerja tim. Baik dalam pekerjaan kita atau kehidupan sehari-hari, kita harus bekerja bersama orang lain untuk menyelesaikan sesuatu. Oleh karena itu, sangat penting untuk belajar bagaimana bekerja dengan rekan dan menyesuaikan diri dengan kepribadian dan perilaku orang lain, sambil mempertahankan profesionalisme pribadi untuk memastikan bahwa segala sesuatunya dapat diselesaikan, terlepas dari perbedaan satu sama lain. Mungkin saja kita bertemu orang-orang yang sulit di beberapa titik, dan dibutuhkan keterampilan nyata untuk tetap dapat bekerja dengan mereka bahkan jika kita tidak setuju dengan kepribadian mereka. Tim kerja yang saling bersinergi merupakan bentuk sebuah kekuatan. Kami telah mencantumkan beberapa keterampilan di sini yang perlu kita tingkatkan dari waktu ke waktu. Kita dapat belajar dan mengembangkan banyak hal lain, dan kita dapat mengejar pembelajaran apa yang penting bagi tujuan kita. Bahkan jika saat ini kita tidak memiliki tujuan tertentu untuk dicapai, tidak ada salahnya untuk mencoba mempelajari sesuatu yang baru karena kita tidak pernah tahu kapan kita membutuhkannya. Sejak seseorang masih belajar di sekolah, ada baiknya untuk memahami apa yang disukainya di masa depan, sehingga kita dapat mempelajari secara intensif mata pelajaran yang penting bagi kita dan mengambil gelar sarjana yang akan membawa kita ke karir yang kita inginkan. Tidak ada kata terlambat, bahkan ketika seseorang sudah menjadi bagian dari angkatan kerja, karena seseorang dapat mengambil studi lebih lanjut kapan saja melalui kursus online atau pelatihan tambahan untuk mempelajari keterampilan baru. Yang penting adalah keinginan untuk belajar dan berkembang, hadir, sehingga kita dapat secara konsisten mencapai sesuatu yang lebih besar dalam hidup. Nah, demikianlah 7 keterampilan penting yang harus kita tingkatkan untuk menunjang tercapainya tujuan hidup. Doa kami, semoga kalian selalu bersemangat dan sehat selalu. Amin. Salam.